Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku ingin bersama-Mu Tuhan, ku ingin berjalan
bersamamu, Yesus. Haleluya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Oke, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Kalau belum, mari kita mengucap syukur. Mari saya beri waktu mungkin 10 detik aja mengucap syukur di dalam hati, mengucap syukur akan apa yang saudara alami mungkin kemarin atau mungkin pagi ini. Sudah? Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengucap syukur. Ya, kenapa demikian? Karena mengucap syukur itu sangat penting. Banyak orang karena tidak mengucap syukur yang terjadi adalah malapetaka, musibah. Sebaliknya kalau kita mengucap syukur, yang ada malah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan. Sekali lagi, mengapa mengucap syukur itu sangat penting? Karena yang pertama, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 7 ayat 18. Mazmur pasal 7 ayat 18. Dikatakan demikian, saudaraku. Ayat 17, Mazmur pasal 7. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Itu ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Daud menulis kitab ini dikatakan aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Mengapa mengucap syukur itu sangat penting? Karena yang pertama mengajar kita untuk memuji Tuhan. Mengajar kita untuk memuji Tuhan. Kita setiap hari harus memuji Tuhan. Mungkin beberapa orang akan menganggap gini, memuji Tuhan apakah harus bernyanyi? Enggak juga, saudaraku. Ada orang yang enggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi dia fales. Jangan kan nyanyi, batuknya aja fales gitu ya. Bersinnya aja fales gitu ya. Bahkan mungkin nafasnya aja fales gitu. Nah, enggak, memuji Tuhan itu enggak harus nyanyi. Kalau bisa nyanyi ya puji Tuhan, bisa main gitar ya silakan. Tapi memuji Tuhan setiap waktu. Tidak hanya di gereja, setiap waktu.
Saya memuji istri saya, pagi-pagi saya puji. Waduh, kamu ini sehat ya, kuat kamu ini ya. Wah, wanita perkasa ini misalnya gitu ya. Sudah memuji. Kamu cantik, wah ini memuji. Nggak perlu saya pakai nada-nada gitu. Kamu cantik, kamu luar biasa. Nggak perlu begitu. Ya kalau misalnya bisa memuji Tuhan dengan lagu ya nggak apa-apa. Nah, mengucap syukur mengajar kita untuk memuji Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang baru kita baca, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Seringkali orang bersyukur kalau dalam keadaan yang enak. Seringkali orang bersyukur kalau dalam keadaan yang mapan. Situasi yang tenang, kehidupannya baik-baik saja. Maka dengan mudah orang itu mengucap syukur. Waktu dapat berkat ya, mungkin ditransfer orang, mungkin lagi gajian ya, baru dapat gajian ya. Mungkin dapat uang yang wah dapat hadiah gitu. Gampang sekali mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini Tuhan. Gampang sekali kan? Maka tidak beda dengan orang-orang di luar Yesus. Juga gampang kalau mengucap syukur kalau pas dapat berkat, dapat mujizat. Tapi yang luar biasa, Daud ini saudaraku, ya, dia menulis dalam Mazmur pasal 7, di ayat yang terakhir tadi, aku hendak mengucap syukur, itu bukan dalam keadaan yang gampang. Sekali lagi, Daud mengatakan aku hendak bersyukur, itu bukan dalam keadaan yang mudah. Daud sedang mengalami kesusahan. Di dalam ayat ke-1, Mazmur pasal 7 ayat 1, dengan judul Allah Hakim yang Adil. Ayat 1, nyanyian ratapan Daud. Sudah jelas saudaraku. Kata-kata ratapan loh. Orang meratap itu lagi susah atau lagi seneng. Bukan nyanyian sukacita Daud, bukan gitu loh. Tulisannya loh, nyanyian ratapan Daud. Kalau saudara nanti baca keseluruhan saudaraku. Oke, kita baca dulu deh sampai ayat kedua ya. Yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Nanti saudara baca keseluruhan sampai di akhir ayat itu di pasal 7 ayat terakhir tadi dikatakan sampai Daud yang luar biasa di tengah kesusahannya, di tengah ratapannya, di tengah dia dikejar-kejar orang, di tengah kesulitannya saudaraku, kok bisa-bisanya Daud ini mengatakan aku hendak bersyukur. Dahsyat ini. Kita semua harus belajar ya dari Daud ini saudaraku. Jangan kita mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih doaku sudah dijawab Tuhan. Disediakan kebutuhanku, dijamin Tuhan. Wah terima kasih Tuhan. Aku dapat ini, dapat ini, dapat ini. No. Waktu Daud dalam ratapan, dia belajar memuji Tuhan. Dia belajar bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat ke-17 tadi, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kata bersyukur itu tertulis di dalam bahasa Ibrani-nya yadah. Yadah artinya praise, memuji. Jadi Daud tidak mengatakan demikian. Aku hendak memuji Tuhan. Saudaraku, pujilah Tuhan setiap waktu. Pujilah Tuhan setiap hari, bahkan pagi ini sebelum tadi saya nyampaikan firman Tuhan, saya sudah mengajak saudara, mari kita bersyukur. Memuji Tuhan. Katakan Tuhan engkau perlindunganku. Aku tidak takut akan malapetaka, aku tidak takut menghadapi hari ini. Karena Tuhan besertaku, karena Tuhan yang membelaku. Tuhan engkau perkasa, wah ini kan memuji Tuhan. Kau gunung batuku Tuhan. Kaulah perlindunganku, ini kan memuji Tuhan saudaraku. Kita katakan kata-kata itu. Seringkali setiap waktu saya memuji Tuhan, bahkan waktu makan pun saya bilang, bukan hanya doa mau makan loh, waktu makan loh, Tuhan terima kasih untuk telur ini Tuhan, telur goreng ini enak, ini pemberian Tuhan. Loh saudaraku, tidak hanya waktu makan di restoran, di kafe yang enak, tempat mewah, kita bersyukur, enggak. Waktu kita di hadapan kita ada makanan sederhana, nasi, tempe penyet, wah itu, tahu penyet, wah bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin hari-hari ini
engkau mengalami kesulitan. Kapan ya ditolong Tuhan? Sudah, gak usah bingung kapannya. Gak usah bingung. Pasti ada kok, pasti ada. Gak usah daripada tanya kapan yo, waduh cek suwene. Daripada gitu, sudah. Aku hendak memuji Tuhan. Seperti Daud yang dalam ratapannya, dalam kesusahannya, dia mengatakan aku hendak memuji Tuhan. Bersyukur, pasti Tuhan menolong kita. Yang kedua, mengapa mengucap syukur itu penting? Kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat keempat. Ya, Efesus pasal 5 ayat keempat. Mengapa mengucap syukur itu penting? Dikatakan demikian, saudara ya. Demikian juga perkataan yang kotor, Efesus pasal 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saya ulang ya, jangan mengatakan perkataan yang kotor. Jangan ada kata-kata yang kosong, yang tidak punya makna, yang tidak ada untungnya, saudaraku ya. Berikutnya, jangan kata-kata yang sembrono, ciloko, waduh mati, waduh dan sebagainya. Wah bahaya ini, wah cilaka ini, wah gagal ini, mati ini. Jangan, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Suatu saat ada seorang wanita yang lagi hamil, saudaraku ya. Sudah hamil tua ini, ya, sudah mau melahirkan ini. Cuma dia ada sedikit virus gitu ya di dalam tubuhnya. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu, saudaraku ya. Terus dia tanya kepada seorang, ya orang percaya, orang yang aktif ke gereja. Dan orang ini bilang begini, waduh kok gitu ya, bahaya loh nanti ini. Bayinya bisa keluar begini nanti ini. Wah ini bisa idiot, bisa begini. Loh, lah tambah down ini ibu hamil ini cerita kok malah digituin. Aduh, lah untungnya sebelahnya ada istri saya. Istri saya menguatkan, sudah percaya dilindungi Tuhan ya. Pokoknya sudah mengikuti aturan untuk hidup sehat. Waktu kehamilan jaga baik-baik. Nanti kalau dokter bilang gini, berdoa, Tuhan pasti tolong. Pasti sehat ya. Tuhan lindungi ya. Pokoknya enggak makan yang aneh-aneh juga, minum yang aneh-aneh ya. Sambil menunggu waktu kelahiran, pasti sambil menunggu itu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Istri saya bilang gitu. Tapi yang satunya tadi enggak, bilangnya negatif. Sembrono omongannya, saudara. Istri saya terus menguatkan. Apa yang terjadi waktu melahirkan? Sehat anaknya. Anaknya sehat, saudara. Nah ini ya. Jadi orang percaya dijaga mulutnya. Lidahnya dijaga. Aja ngomong sembarangan. Jangan sembrono. Meskipun mungkin ya. Bagi para suami mungkin punya istri yang cerewet, minta ampun. Jangan dibilang kamu tuh cerewet ya. Nggak habis itu kosakatamu itu. Di belakang punggungmu itu apa ada power bank gitu ya. Nggak habis tuh ngomongmu itu ya. Cerewet kamu tuh ya. Dan ngomongnya suaminya emosi. Dikata-kata istrinya jangan. Kalau istrinya cerewet sudah biarin aja dah. Istrinya mungkin marah-marah, kita mau diajak duet, jangan mau ya. Biar dia bersolo karir aja sudah ya. Udah, katakan kata-kata berkata aja. Istriku ini lidahnya mengatakan kata-kata positif. Wah, lidahnya lidah iman. Wah, jadi setiap hari nanti ngomongnya hal-hal yang rohani. Bagus. Cerewetnya cerewet yang rohani. Omongnya firman Tuhan. Omongnya sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jangan dikata-katai. Anak-anak dikata kamu tuh goblok, bodoh. Kamu itu ya apa sih? Kamu itu jangan kayak itu. Kamu itu nggak bisa gitu aja. Wah harus kata-katakan kata-kata sembrono. Jangan, sebaliknya dikatakan mengucap syukur. Ya, dikatakan mengucap syukur. Saudara kita baca dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan lidah kita. Mengucap syukur. Jangan mengata-ngatai orang, jangan memaki-maki orang, jangan mengucapkan kata-kata yang sembrono, saudaraku ya. Apalagi kalau waktu suasana hawanya ini pas sumuk, pas panas, orang itu gampang emosi. Hati-hati, saudaraku ya. Lebih baik diam. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut.
Kalau hawanya lagi sumuk, lagi kena masalah, lagi ada problem, tenang aja. Berusaha tenang, mengucap syukur, bawa dalam doa. Jangan keluar sepatah kata kalau tidak sanggup untuk mengucap syukur, doa dulu aja. Jangan di tengah emosi, memaki orang, ngata-ngatai orang. Bahkan yang lebih parah apa? Mengata-ngatai diri sendiri. Waduh, bahaya, cilokoi mati aku lah. Seperti itu saudaraku bahaya. Ini malah mengutuk diri, bukan mengucap syukur. Nah, yang kedua, mengapa mengucap syukur itu penting? Karena dikatakan tadi supaya mengajar kita untuk tidak sembrono. Ya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengucap syukur itu penting karena melatih kita untuk beriman. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur itu penting karena melatih kita untuk makin beriman. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebenarnya di dalam dunia ini, di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, sampai hari ini dan seterusnya, Tuhan menghendaki satu, yaitu iman. Bahkan setiap kali Yesus mau melakukan mujizatnya, dikatakan terjadilah sesuai imanmu, imanmu menyelamatkan engkau. Selalu endingnya itu iman. Tuhan menghendaki iman. Dikatakan tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dikehendaki? Iman. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, itu sebagai langkah iman untuk kita dapat menerima mujizat. Langkah iman untuk kita mendapatkan keajaiban. Mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti aku terima kasih Tuhan karena miskin. Bukan. Terima kasih Tuhan karena aku sakit ini. Terima kasih Tuhan karena aku bangkrut. Bukan itu. Tapi mengucap syukur karena punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin hari ini aku sakit. Tapi aku punya Tuhan yang menyembuhkan aku. Nah ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin toko sepi, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang membuat tokoku diberkati. Terima kasih mengucap syukur punya Tuhan yang menolongku dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolongku di dalam hal berumah tangga. Sehingga aku memiliki rumah tangga yang baik. Terima kasih Tuhan, dan banyak hal karena Tuhan, karena kita punya Tuhan. Dalam segala hal karena kita punya Tuhan yang melakukan segala hal untuk kita. Mengucap syukur, meskipun mungkin kita belum menerimanya, mengucap syukur. Mengucap syukur saudaraku, itu sebagai langkah iman kita. Untuk kita mendapatkan mujizat Tuhan. Mengucap syukur adalah ungkapan iman terjadinya sebuah mujizat. Saudaraku, mari kita mengucap syukur. Kalau saudara mengaku sebagai orang yang beriman, karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, iman. Jadi bersyukur. Kalau engkau punya iman, bersyukur kepada Tuhan. Jangan melihat apa yang belum kita punya. Lihatlah apa yang kita punya. Kita bisa mengucap syukur. Dan mengucap syukur dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mengucap syukur dengan apa yang sedang Tuhan kirimkan. Saya ulang ya saudaraku ya, supaya gampang mengingatnya. Mengucap syukurlah dengan apa yang kita ini punya. Itu pemberian Tuhan. Mengucap syukurlah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mengucap syukurlah dengan apa yang sedang Tuhan kirimkan. Jadi dari renungan pagi hari ini kita belajar. Mengucap syukur itu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama mengucap syukur mengajar kita untuk kita memuji Tuhan. Daud yang susah aja berkata, aku hendak memuji Tuhan. Ya. Berikutnya yang kedua, mengucap syukur mengajar kita untuk mengatakan kata-kata yang positif. Mengucap syukur bukan kata-kata sembrono. Dan yang ketiga, mengucap syukur membuat kita makin beriman, saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudaraku ya. Beberapa minggu yang lalu, hari Senin, beberapa minggu yang lalu, saudaraku ya, saya mengalami musibah. Kesusahan pokoknya ya. Saya tidak perlu sebutkan di sinilah. Ya, yang berkaitan dengan ekonomi pokoknya ya. Tapi saya tidak perlu detailnya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Pokoknya susah lah, saudaraku, hari Senin itu. Aduh, sudah harus keluar sekian. Hari Selasa ada lagi kesusahannya. Sulit. Waduh. Ini masih baru awal bulan saudaraku ya. Senin ada kesusahan. Selasa juga harus mengeluarkan uang. Aduh saudaraku. Yang sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan tapi harus dikeluarkan. Kan tidak enak saudaraku. Rebunya
dapat lagi musibah. Aduh, 3 hari berturut-turut saudaraku. Tapi setiap kali ada kata-kata aduh, selalu saya mengucapkan kata-kata berkat 3, 4, 5 kali. Jadi kalau hari ini mungkin kita pernah keterusut, enggak sengaja tiba-tiba ngomong yang negatif, ucapkan berkat 3, 4 sampai 5 kali. Maka saya berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan aku percaya berkat-Mu pasti Tuhan kirimkan. Tuhan aku percaya aku tidak sendiri, aku ada Yesus. Yesus berjalan bersamaku. Terus saya katakan itu. Meskipun mungkin secara manusia, kok gini ya, 3 hari berturut-turut. Dapat musibah, kesulitan, kesusahan. Tapi tetap saya bilang, mengalir kasih-Mu yang memampukanku. Mengalir kekuatan-Mu Tuhan, yang membuat aku tidak stres, tidak frustrasi. Tuhan pasti tolong. Apa yang terjadi? Hari Kamis, saudaraku. Kamis saya bangun pagi, terus berdoa. Nah kebiasaan saudaraku ya, setelah berdoa secara pribadi, terus sebelum jam 6, biasanya ya saya membuat kopi hangat atau panas atau mungkin teh hangat gitu ya. Sambil mengaduk-ngaduk, itu Kamis, belum jam 6. Ya, jadi masih pagi banget. Saya membuka internet banking, kaget saya saudaraku. Ada orang transfer saya, saudara. Dan saya diberkati. Saya sampai tanya ke istri saya, tanggal berapa sekarang? Oh tanggal ini. Saya lihat di internet banking, loh sama tanggalnya. Padahal semalam saya cek belum ada itu berkat itu. Belum ada orang transfer saya. Ini berarti tadi pagi orang transfer saya, pagi-pagi saya sudah ditransfer orang. Loh kaget saya, saudara. Sopo ini? Waduh, Tuhan siapapun orang ini yang berkati saya, kok tahu nomor rekening saya, dari mana gitu ya. Saya merasa tidak pernah memberi nomor rekening ke orang atas nama ini, sopo ini ya. Wes Tuhan berkati orang ini. Wah puji Tuhan ya. Itu Kamis. Jumat siang, tadi kan pagi-pagi saya. Jumat siang, ada orang telepon saya. Juga memberi saya berkat. Aduh puji Tuhan, haleluya. Terus Sabtu sore, saya baru selesai ya. Lagi istirahat begitu saudaraku. Ada telepon masuk. Sama juga. Saya ditelepon. Ada berkat juga memberi saya berkat. Dan minggu malam saudaraku. Ada orang memberi saya berkat. Ini Pak, diterima aja. Wih dahsyat Tuhan Yesus. 3 hari berturut-turut dapat kesusahan saudaraku. Ya, belajar mengucap syukur, belajar beriman. Tuhan pasti tolong. Dan apa terjadi? 4 hari berturut-turut selanjutnya. Dapat berkat Tuhan terus. Entah itu ditelepon, diberi orang, ditransfer orang, berturut-turut. Dan yang aneh saudaraku ya, yang memberkati saya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, orangnya berbeda-beda, tapi namanya sama. Aneh kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang memberkati saya orangnya berbeda-beda, beda-beda orang, lain-lain tempat. Tapi orangnya, namanya sama. Memang Tuhan kita kalau melakukan mujizat dahsyat luar biasa. Waduh, puji Tuhan. Ayo kita mengucap syukur ya. Mari kita belajar beriman sepanjang hari ini dan seterusnya. Perkataan kita, perkataan yang baik, yang positif, yang menyenangkan Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karyamu, keajaibanmu menjadi bagian hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini, biar lidah kami mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, bukan kata-kata yang sembrono. Biarlah kami mengungkapkan iman kami melalui perkataan kami, melalui lidah kami, bukan hanya hari ini saja, tapi setiap hari, supaya Tuhan disenangkan lewat lidah kami, lewat mulut kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.